Lia, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Fe, saya sehat. Panjenengan juga sehat? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bu Lia tumben main ke sini. Ada hal yang mau dibicarakan? Iya Bu, terkait saya mau coaching dengan Bu Ani. Bisakah nanti panjenengan menjadi pengamatnya? Insya Allah siap, Bu. Dengan senang hati. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Apa yang harus saya amati? Nanti panjenengan mengamati sejauh mana saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach, lalu sejauh mana saya bisa mendorong coach untuk membuat rencana, aksi, dan memunculkan ide atau gagasan, serta coach membuat komitmen atas rencana agar berjalan dengan lancar. Oh, oke. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lia kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir secara sepenuhnya atau presence, terus menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Fokusnya pada kompetensi apa yang ingin saya amati, Bu? Hadir penuh dan mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa. Apa indikator tercapaiannya dari tujuan pengembangan itu? Coach memberikan pertanyaan terbuka, coach nyaman, terbuka, mau mengungkapkan masalahnya sehingga saya bisa menggali hal-hal terkait masalahnya, coach bisa menyelesaikan masalahnya serta membuat komitmen. Gitu ya Bu Fe, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Ani, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin panjenengan menghubungi saya. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Iya Bu, harus untuk ini pengen curhat. Oh iya. Memangnya ada apa Bu Ani? Gini loh Bu, belum lama ini kan kepala sekolah saya kan pernah tugas. Kemudian saya diberi amanah untuk menggantikan beliau sebagai kepala sekolah. Teman guru saya itu satu, dia sebenarnya sudah lama sih ya di TK, tapi sampai sekarang itu dia belum bisa ngikuti ritme mengajar di TK. Jadi saya tuh merasa gimana ya, dia sudah lama di TK tapi kok tidak mau belajar mengembangkan diri, sedangkan dia itu sering tidak pas dalam menentukan kompetensi anak. Jadi untuk kelompok A diberi kompetensi yang kelompok B, sedangkan untuk kelompok B malah diberi kelompok A gitu. Jadi malah bingung anaknya, kasihan. Begitu. Jadi kira-kira tujuan kita ngobrol ini mau kemana ini kira-kira? Yang saya tangkap ini loh, karena kan guru tidak memahami kompetensi perkembangan, kemudian anak jadi bingung karena tidak sesuai yang diharapkan, kan seperti itu. Nah, kemudian kira-kira yang Anda harapkan dari guru tersebut apa? Ya, saya pengennya ya begini Bu, guru saya itu bisa memberikan stimulus yang tepat untuk anak. Jadi dia harus bisa memilah kompetensi yang A itu yang mana, yang B yang mana, sehingga nanti dia itu bisa memberikan stimulus yang tepat. Jadi tidak asal seperti sekarang ini Bu. Oh iya. Kemudian menurut panjenengan, semisal kita nih buat apa istilahnya, ada rank rentang dinilai antara 1 sampai 10, kondisi 10 kan ideal. Kira-kira teman panjenengan ini di poin angka berapa? Kalau menurut saya sih dia masih di level 5 ya. Masih 5 nilainya. Karena masalahnya dia itu masih banyak melakukan kesalahan dalam pemetaan
kompetensi itu Oh, tadi. gitu. Jadi indikator-indikator yang kelompok A dimasukkan yang kelompok B, sedangkan yang kelompok B dimasukkan yang kelompok A. Jadi itu kan runyam sekali dan itu fatal sekali karena itu kan dasar atau Bu. Jadi ya 5 aja deh Bu. Oh, 5 oke. aja. Nah, kira-kira keinginan dari panjenengan ke ibu itu nanti akan dianggap berapa? Ya nggak usah muluk-muluk lah. Sementara 7 saja lah. Oh iya. Iya, 7 Ya. saja dulu. Nah, menurut Bu Ani, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari guru itu tidak bisa memilah? Kalau menurut saya dari pengamatan saya itu pertama karena dia itu kurang literasi. Sebenarnya STTPA sudah diberikan tiap kelas. Jadi kan seharusnya kalau dia mau membaca dan mempelajari pasti bisa. Terus yang kedua itu karena dia masih terbawa dengan lembaganya yang dulu. Lembaganya yang dulu itu karena dia di yang tingkatan yang lebih kecil, dia dari AB itu dia tidak pernah membuat RPPH. Jadi kan dia tidak tahu bagaimana cara membuat RPP yang benar, sedangkan untuk di lembaga saya ini kan untuk RPPH itu kan dipersiapkan dulu secara matang. Jadi biar untuk persiapan belajar itu bisa oke gitu loh Bu. Iya, jadi saya rasa itu karena 2 hal itu Bu. Ya. Selanjutnya, upaya dari panjenengan apa saja yang upaya-upaya yang akan dilakukan? Ya, sementara ini saya kemarin rasam dengan yayasan, juga dengan pengawas terkait dengan guru saya. Ya, curhat juga sih Bu, tapi belum ada solusi yang bisa didapat gitu Bu. Iya. Apakah kira-kira ada upaya lain lagi selain itu? Mungkin kalau melihat karakternya mungkin saya akan melakukan pendekatan personal aja ya Bu ya, karena dia itu kan orangnya agak susah diberi masukan. Jadi kalau tidak ada pendekatan personal mungkin agak susah ya. Terus nanti gimana ya, yang pasti dari hati ke hati dulu lah Bu. Iya begitu. Hambatan apa yang membuat Bu Guru itu kira-kira hambatannya apa? Kok tidak bisa memilah kompetensi dengan baik itu bagaimana Bu? Hambatannya? Yang saya amati karena yaitu tadi yang pertama karena dia sudah terbiasa dengan lembaga yang dulu, dia belum bisa move on dari kegiatannya di tempat yang lama. Terus dengan mungkin karena dia terlalu sibuk dengan bisnis online-nya juga. Lalu apa rencana yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama tadi dengan pendekatan personal ya tadi Bu. Jadi biar dia lebih mudah saya beri masukan. Jadi dari hati ke hati dulu lah gitu. Oke. Kemudian setelah itu nanti mungkin saya akan ajak belajar bareng. Kalau diajak belajar bareng kan mungkin tidak akan merasa dibully karena kita belajar bareng, jadi menekan ego satu sama lain biar kita bisa. Ada rencana lain Bu kira-kira? Mungkin dengan mengikutkan. Assalamualaikum Bulia, luar biasa sekali Bulia sudah melakukan coaching dengan semangat. Waalaikumsalam Bu Fe, alhamdulillah. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bulia? Ya, percakapan tadi alhamdulillah saya senang. Percakapan dengan coach dengan saya juga berjalan dengan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Saya telah mendengarkan dengan baik dan coach juga merasa nyaman. Begini Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi yang sudah saya catat, nanti saya sampaikan ya, mungkin bisa dibaca sebagai refleksinya. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau melihat dari progres saya
Kompetensi yang saya fokuskan ada 2, yaitu hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan bertopik. Baik, alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih Bu Fe atas hari ini. Semoga dapat menjadikan kompetensi yang lebih baik lagi. Baik Bu, kalau begitu kita sudahi kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.